Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, semua orang bekerja, sebab bekerja adalah sebuah hakikat. Namun pekerjaan yang enak dengan hasil yang baik akan banyak dipilih orang. Hari ini Yesus menawarkan pekerjaan di kebun anggurnya. Tetapi ternyata sepi peminat. Karena kurang peminat, maka Yesus sampai meminta kepada Bapa supaya mengirimkan pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Mari kita cek mengapa bekerja di kebun anggur Tuhan itu kurang banyak yang minat. Yang pertama, dicipta untuk bekerja. Setelah alam semesta tercipta, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kemudian Tuhan meminta supaya manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Anda bisa lihat di Kejadian bab 2 ayat 15. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan berpesan supaya manusia mengusahakan tanah itu dari mana ia diambil. Anda bisa lihat juga di Kejadian bab 3 ayat 23. Dengan demikian, hakikat manusia adalah mengusahakan atau dalam kata lain bekerja. Namun mengapa yang mau kerja di kebun anggur Tuhan itu sedikit? Padahal di sini ada sesuatu yang berkembang dalam ide. Dahulu manusia dicipta untuk mengusahakan sendiri, seperti dalam kitab Kejadian tadi. Sekarang dipanggil untuk memanen panenan di kebun anggur di dalam Injil hari ini. Dengan demikian manusia tidak lagi mengusahakan, tetapi tinggal memetik hasil panen. Pekerjaan sudah menjadi lebih ringan, tetapi tidak ada yang mau. Kalau ada yang mau, sedikit sekali. Pekerjaannya lebih ringan, hasilnya juga sudah kelihatan, tetapi manusia tidak memilihnya. Barangkali dunia kerja kita terlalu menarik. Akibatnya kerja menjadi berhala. Orang lantas lupa pada tujuan utama kerja, yakni disayangi oleh Tuhan sebagai bos utama kita. Manusia sudah puas bila memanjakan dirinya dengan hasil kerja, sehingga tidak tertarik lagi untuk bekerja dengan cara pikir dan cara hati yang baru yang ditawarkan oleh Yesus ini. Dan kitab Amsal sebenarnya telah mengingatkan kita di ayat 11 bab 10. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Meski sudah diingatkan, tapi rupanya bekerja di kebun anggur Tuhan tetap tidak menarik. Karena orang lebih suka memanjakan hidupnya. Lalu yang kedua, melihat Tuhan bekerja. Dalam seluruh kitab suci kita dapat menemukan bahwa Bapa di surga itu bekerja sampai sekarang ini. Yesus pun bekerja sangat keras sampai makan pun dalam Injil kita temukan ia tidak sempat. Hari Sabat yang harusnya beristirahat, aturan hukumnya seperti itu. Yesus tetap bekerja giat. Mengapa Yesus begitu maniak kerja ini sampai ia melupakan seluruh dirinya? Rupanya setan tak bisa dikalahkan dengan bermalas-malasan. Tadi kita melihat atau kita mendengar bahwa salah satu tujuan pengutusan para murid adalah mengusir setan-setan. Dan setan-setan ini tidak bisa dikalahkan tanpa bekerja yang keras. Keselamatan manusia diraih dengan kerja keras. Maka Yesus tidak bekerja demi prestasi, demi kekayaan dirinya,
ataupun demi eksistensi. Yesus bekerja hanya demi kekalahan setan dan keselamatan manusia. Untuk itu, setelah mengumpulkan para murid, Yesus meminta mereka pergi untuk menyembuhkan yang sakit fisik maupun sakit hati, membangkitkan yang mati iman dan harapan, menyembuhkan yang diasingkan karena telah terkena kusta, dan mengusir setan-setan. Tuhan memanggil dan menganugerahi kemampuan secara cuma-cuma, supaya kemudian disalurkan dengan cuma-cuma pula. Mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia. Dari sini barangkali makin jelas bahwa bekerja di kebun anggur itu berarti bekerja supaya banyak orang selamat. Di awal Injil tadi kita melihat Yesus yang tergerak oleh belas kasihan karena mereka melihat bahwa umatnya seperti domba tanpa gembala. Kalau demikian adanya, di sini juga ada perkembangan ide. Bekerja untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, biasanya begitu. Sekarang menjadi bekerja untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Bekerja bukan untuk diri sendiri yang semakin luar biasa, tapi bekerja untuk kebaikan sesama supaya makin terselamatkan. Pekerjaan seperti ini rupanya tidak menarik. Karena manusia punya keinginan yang tak pernah bisa terpuaskan. Dan orang sekarang itu tanda-tandanya sudah kelihatan. Misalnya tanda yang paling kelihatan adalah tanda ketika orang mulai koleksi sesuatu. Sudah punya mobil satu, mesti koleksi segala jenis mobil. Koleksi barang-barang mulai dari barang-barang yang sederhana sampai barang yang mahal. Bahkan yang menarik sekarang adalah banyak orang koleksi pasangan. Jadi enggak merasa yakin dengan satu orang. Kemudian koleksilah yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada umat yang suka koleksi itu pasti koleksinya disebar-sebar gitu ya. Ada yang di sini pokoknya semua bangku lengkap itu ya. Itu semua koleksinya. Dan itu terjadi di mana-mana. Maka perhatikan kalau Anda sudah mulai koleksi barang-barang, sudah mulai koleksi hati, itu tandanya bahwa tidak menjadi semakin minat tentang pekerjaan di kebun anggur Tuhan. Dan untuk mendapatkan yang paling utama sebenarnya orang mesti semakin melihat bahwa orang lain diselamatkan. Untuk mendapatkan yang paling utama yakni Tuhan berarti bekerja supaya makin banyak orang mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu mari kita melihat poin yang terakhir. Melihat akhir perjuangan. Agar kita tertarik untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, yakni bekerja agar banyak orang mendapatkan keselamatan, kuncinya ada di ayat terakhir. Pada Injil hari ini yang berbunyi, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Rupanya semua yang ada dalam hidup kita ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Waktu kita lahir, kita dianugerahi hidup oleh Tuhan. Waktu kita mati, kehidupan abadi juga dianugerahkan oleh Tuhan. Waktu kita lahir, orang tua memberikan pakaian kepada kita. Waktu kita mati, kita dikafani atau dirias jasad kita oleh keluarga. Maka semua hidup kita pada dasarnya adalah anugerah. Memang Allah meminta supaya manusia mengusahakan, namun hasil usaha itu ditentukan oleh Tuhan. Hal ini dimaksudkan supaya manusia menjadi sempurna seperti Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, hari ini manakala kita sedang makan enak, ingatlah bahwa ada sekian banyak orang yang tidak makan. Sehingga Anda tidak jadi orang yang rakus.
Kadang-kadang selain ragus kita kurang ajar kepada Tuhan. Jadi kalau sudah makan enak itu doanya menjadi egois. Tuhan terima kasih atas makanan dan minuman yang Kau berikan ini. Enak sekali Tuhan. Maka kini tolonglah orang-orang yang tidak bisa makan. Jadi masih nyuruh Tuhan untuk melakukan itu. Padahal sudah diberi sesuatu. Jadi kadang-kadang memang kita sedikit kurang ajar terhadap hal ini. Nah, saat kita mencapai nilai A, kemudian ada teman yang bodoh misalnya, dekatilah orang-orang yang dianggap bodoh itu. Sehingga Anda tidak lantas menjadi pintar sendirian. Nanti kalau pintar sendirian, seringkali orang dianggap gila. Karena memang jenius dan kegilaan itu mirip-mirip gitu. Ketika Anda berada dalam posisi pekerjaan yang top, Anda mesti melihat teman-teman Anda yang sedang merangkak. Sehingga Anda tidak menjadi orang yang sombong. Manakala memiliki banyak uang, ingatlah. Nanti Anda semua pasti ditipu oleh anak cucu. Kemudian Anda mati diberi bekal uang-uangan, rumah-rumahan, pesawat-pesawatan. Kemudian dibakar. Anda tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, apabila Anda miskin, segeralah bekerja keras untuk membuat hidup menjadi berharga. Supaya dengan demikian Anda bisa belajar dari banyak orang dan akhirnya bebas dari sikap iri hati dan gampang tersinggung. Jadi orang yang gampang tersinggung itu biasanya ekstrim. Orang yang sungguh miskin dan orang yang sungguh kaya itu biasanya gampang tersinggung. Maka hati-hati, ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Intinya adalah Tuhan hari ini sedang merancang keselamatan untuk semua tanpa kecuali. Undangan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan itu berarti Anda diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kita, keselamatan banyak orang menjadi tanggungan kita. Dan dalam rumus ini kita semua mesti melihat bahwa ketika kita semua berani menyelamatkan banyak orang, disitulah sebenarnya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tanpa mampu menyelamatkan banyak orang, maka sebenarnya kita sedang menggali lubang untuk kejatuhan kita. Semoga dengan undangan kebun anggur yang sepi peminat ini, Anda menjadi orang yang tergerak hati oleh belas kasihan. Sehingga kemudian apapun yang dimiliki adalah kesempatan untuk membagikan kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga pada akhirnya orang yang tak memiliki sesuatu, dialah yang mendapatkan yang paling utama, yaitu Tuhan sendiri. Semoga peristiwa penyelamatan Tuhan lewat sabda ini menusuk hati kita masing-masing dan kita menjadi orang-orang yang siap bekerja demi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati.